Bismillahirrahmanirrahim. Kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah biidznillah wa qadarullah. Dengan izin Allah sampai ini malam kita masih diberikan umur panjang. Alhamdulillah. Bu, lagi terang Bu? Lagi. Sehingga dengan nikmat kehidupan dan umur panjang tersebut kita bisa hadir di masjid yang sama kita muliakan ini untuk melaksanakan ibadah. Mudah-mudahan ibadah-ibadah yang kita lakukan semoga diterima di sisi Allah hendaknya. Alhamdulillah sampai malam ini Allah masih percayakan berikan kita kesehatan insyaallah zahir dan batin, waktu luang dan kesempatan serta keistiqomahan hati. Hadirin, itu hanya ada bagi hamba-hamba pilihan. Tidak semua manusia punya. Kadang umur lagi panjang, badan tak sehat. Badan sehat, umur panjang, tapi waktu luang ke masjid tak ada. Sibuk mengasuh anak, sudah itu mengasuh cucu, sudah itu mengasuh caleh, mengasuh lah. Waktu luang ada, badan sehat, umur lagi panjang, tapi kadang-kadang tak lalu istiqomah dah. Rina saya seketik dah tiba masjid tu. Niang mana masjid niang? Hujan. Ada alasan. Begitulah. Dan itu ada pada kita. Alhamdulillah. Luar biasa. Semoga kita istiqomah. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama kita hormati Bapak Ibu pengurus Masjid Nurul Hikmah yang hadir rahimakumullah. Bapak Ibu tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan, imam kita yang sama kita muliakan, angku-angku nenek mama, alim ulama, kaum ibu, para pemuda, pemudi, anak-anak kita yang hadir rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih menang bertahan. Layalun barah saf yang kosong. Nyo kode pendaknya ibadah kita ini dari awal sampai apa? Akhir hayat. Akhir Ramadan sudah Ramadan bah. Sadaqallahul azim zelai dan nampak mencak masjid dulu. Sampai akhir kehidupan kita. Itu yang istiqomah itu. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Mengisi waktu luang kita sedikit menjelang sholat. Alhamdulillah Allah izinkan kita ketemu kembali di Ramadan tahun ini. Mari kita maksimalkan sebaik-baiknya. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini. Wa ma tadari nafsun bi ayyin ardin tamut. Dima usia bara sedang manga kita akan wafat, itu rahasia Allah. Kini dek masih lai Allah izinkan umur kita panjang, maka manfaatkan sebaik-baiknya. Kata Rasul, bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat hebat sekali, yang ditunggu-tunggu oleh umat. Bulan maghfirah yang sering kita kenal, bulan pengampunan. Kenapa? Berarti manusia itu bersalah dan berdosa. Iya. Karena Rasul menyatakan kullu bani Adam khata. Setiap anak Adam, turunan Adam itu selalu melakukan kesalahan dan dosa. Kalau tidak kadang ketik. Wa khairul khata, manusia yang baik itu dia bersalah, tubu ilallah, dia taubat kepada Allah. Taubat yang paling ringan adalah membaca istighfar. Maka perbanyaklah membaca
istighfar. Rasul menyatakan man qalaha minan nahari, siapa yang membaca istighfar taubat kepada Allah pada pagi hari, mukinun dengan penuh keyakinan. Yakin itu ada 4 maqamat juga Bapak Ibu dalam ilmu tauhid. Yakin itu masih di bawah itu. Nanti ada namanya ilmu yakin, keyakinan itu dengan ilmu. Di atasnya nanti ada ainul yakin, keyakinan itu dengan sudah kita merasakan, melihat yang sebenarnya. Nanti akan muncul haqqul yakin. Siapa yang istighfar kepada Allah dengan penuh haqqul yakin, begitulah kalau bahasanya di sana tauhidnya. Nyampang ditakdirkan Allah meninggal menjelang sore hari, dia istighfar pagi itu, fahuwa dakhaladil jannah, dia berhak masuk surga. Jadi ternyata hadirin, istighfar bisa membawa seseorang berada di dalam surganya Allah. Wa man qalaha minal lail, siapa yang istighfar pada Allah, mohon ampun kepada Allah pada malam hari dengan penuh haqqul yakin. Begitulah pemahaman redaksinya. Nyampang ditakdirkan Allah meninggal menjelang pagi hari, fahuwa dakhalil jannah, dia berhak masuk surga. Maka perbanyaklah istighfar. Kenapa? Manusia itu selalu penuh dengan salah dan dosa. Hadirin kaum muslimin, Rasulullah saja di dalam riwayat, wallah, demi Allah, kata beliau, inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaum, aku mohon ampun istighfar kepada Allah dalam sehari semalam min sabini marrah, lebih kurang 70 kali. Bu, terang Bu. Lah lelok nak. Kode kakak jangan menyenda kok. Baik, kita lihat. Biasanya awak siap solat kan istighfar. Assalamualaikum, assalamualaikum, astaghfirullah. Kan gitu ya Bu ya. Barangkali biasanya Bu 3. Solat yang fardu 5. 3 kali 5 balik. Lebih kurang 5 balik kali kita mohon ampun istighfar kepada Allah sehari semalam. Rasul 70. Betul sebarah-barah itu dong. Rasulullah tentu iyo, bukan itu ukurannya. Usahakan ke sana. Baca caranya. Bisa? Bisa. Teorinya. Amalan beko tekan tuang dewa sorang-sorang. Kita saja tahu ilmunya, kita amalkan, karena ilmu untuk diamalkan. Biasanya kita istighfar 3 kali, kini ampe balik kali. Siap solat yang fardu saja dulu, ampe balik kali 5. Berapa Bu? 7? InsyaAllah bisa itu. Berarti itu baca caranya biasanya 3, kini ampe balik. Lain tak merubah? Tidak, menambah. Lain tak salah? Tidak. Karena Allah syariatkan kita dianjurkan untuk selalu perbanyak. Itu belum seberapa itu. Untuk itu reginya. Perbanyak selalu. Jadi satu adalah istighfar. Karena awal Ramadan, agar kita nanti mendapat maqamat, yaitunya taqwa. Nah, taqwa itu adalah maqamat ketiga, keempat. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Yang kedua, kenapa di awal Ramadan? Karena kita ini adalah manusia yang selalu penuh dengan salah dan dosa. Yang kedua yang perlu bagi kita adalah perbanyak berzikir. Ya bara banyaknya untuk itu. Kalau ada yang bertanya, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Nah, kalau Allah kayak gitu, hai orang yang beriman, engkau zikirlah, perbanyaklah zikir, bara banyak katsira, sebanyak-banyaknya. Nah, kalau sebanyak-banyak itu ndak do betih itu. Ndak bahinggo coba betih, ndak basibak coba sisih. Kalau di Minang kayak gitu.
bukrata wa asila, qiyama wa qu'uda wa ala junubihim, pagi dan petang, siang dan malam, sambil tagak, sambil duduk, sambil berbaring, qalbu kontak kepada Allah. Bapak Ibu hadirin, jangan sampai kosong. Kalau kosong, biasanya sesuatu yang kosong ada yang menempati. Kalau rumah kosong, siapa yang ada di situ? Setan saja. Kalau gudang kosong, siapa yang ada di situ? Setan juga lah, setan kan. Padahal kita enggak ketemu sama dia itu. Hati-hati itu. Kalau kalbu yang kosong, makanya banyak kesetanan. Anak kadang-kadang yang kecil setan, anak setan kumat. Kalau anak setan mandi ya, tuh. Kan gitu contoh kayak gitu saja. Anak kambing kumat. Kalau anak kambing ayah aja kambing. Tak mungkin orang dah. Makanya tak boleh ucap sembarangan. Apalagi ibu-ibu. Ibu-ibu itu ucapan itu adalah doa. Pintu langit terbuka. Doanya terkabulkan, karamah di dunia. Ibu itu hebat. Doanya terkabulkan, karamah di dunia, kutuknya kenyataan. Jangan coba durhaka. Hati-hati. Perbanyak zikir. Bahkan Bapak Ibu, begitu hebatnya zikir itu, sampai-sampai masuk kamar kecil pun. Masuk apa nama itu? Kamar kecil ya, kamar mandi atau toilet itu disyariatkan untuk kita selalu berzikir. Lupa awak membaca doanya, doa masuk WC bahasa awaknya, lupa kita sampai di dalam, boleh dibaca, boleh. Kalau lupa tadi, yang tak boleh dikarehan. Allahumma ini mangah mad, tak boleh. Dalam qalbu saja. Ingat, kalau ada hati kita kosong, ingat kepada Allah, tak ingat lagi, kosong kita, nyampang ditakdirkan Allah meninggal di WC itu. Banyak kok kedengaran bagi kita orang-orang yang meninggal di WC itu, berarti meninggal dalam kekufuran. Kosong. Bahkan begitu disyariatkan oleh Allah, siapa yang zikir menjelang tidur, tertidur dalam zikir itu, maka sepanjang tidur dia dianggap zikir. Kan hebat tuh. Tapi kalau sia main mancalia video, WA, Facebook menjelang tidur, tertidur dengan TikTok tuh, maka sepanjang tidur dianggap main TikTok. Ya Allah. Hati-hati. Makanya syariat telah menuntun kita, membimbing. Jadi perbanyak zikir. Jangan kosong. Jangan kosong qalbu kita kepada Allah. Sangat 9 dia. Lah Bu. Masuk alun. Ibu saya kuat-kuat tu. Baik, Bapak Ibu hadirin kaum muslimin. Yang ketiga, jangan tinggalkan, karena kita ini adalah makhluk yang penuh dengan salah dan dosa, salat 5 waktu berjamaah dan salat sunnah. Salat itu adalah pembersih. Mathalus salawatil khams, perumpamaan salat 5 waktu bagaikan sebuah sungai berada di depan pintu rumah seseorang. Satiuknya masuk ke rumahnya nyomandih dulu, satiuk masuknya mandih dulu, satiuk masuknya mandih dulu. 5 kali nyomandih sehari. Ibu berapa kali mandi sehari? 2 kali. Itulah rahasia kecil awak tu. Iko 5 kali kan hebat tu. Ada je umur 60 tahun tak mandi-mandi tu, bantu tu. 60 tahun tak mandi-mandi lumayan je tu mah. Ndak bon orang lah tu dah. Bon kapindiang lah tu. Entah bon kapindiang tamayan tak tahulah. Nah, ndak cubuan saya seminggu dah mandi. Kenapa Rasulullah dilantik sewaktu Nabi itu menjadi Rasul itu umur 40? Karena Allah menganggap umur 40 itu manusia itu lah stabil, lah normal, lah waras. Kalau ada umur sampai puluh lebih, ndak jo solat lah dah, ndak stabil, ndak normal, ndak waras.
Itu standarnya. Kalau orang Islamnya. Tapi kalau orang isi alam tidak tahu aduh. Jadi Islam itu jelas. Salat standar. Ini anak-anak belum nampak ini nak pesantren ini. Pesantren lu mulai dapat sebenarnya. Ini kan banyak gaya aku tangga. Jadi pesantren kalau lu mulai dah kau saji dah. Anak tu bukan anak Pemko, anak awak. Ayah jo mandeh tanggung jawab. Bobo nak bos orang tu. Dek ke kanonyo di rumah. Biasanya 2-3 itu saya bawa itu. Dalam wirid kan nampak dia Bapak Ibu dulu seri saya bawa anak ke sini. Kenapa itu? Melatih. Kalau anak-anak awak ndak awak biason ke rumah saji Bapak Ibu, ndak dibiason dia solat, siap-siap anak-anak awak akan dibawa ke tempat narkoba. Siap-siap akan dibawa ke tempat diskotik. Kalau ndak ke gereja. Selama anak awak kama ke masjid. Ndak ada lain dari itu loh. Masukan sekolahnya ke pondok. Kenapa? Kalau ndak bisa kita mendidik secara normal di rumah. Awak kadang-kadang basi kaki pagi pulang malam. Awak pergi karajo anak lalu. Pulang karajo anak lalu jo. Bilo jo anak. Awak mencari duit ku tu sia. Tu anak kan. Tapi anak lah diurus. Kalau ndak taluk dia awak masukan ke pondok. Itu caranya. Aman insyaallah. Alhamdulillah saya 3 pondok ketiganya. Alhamdulillah beasiswa ketiganya. Habis Quran. Ini mau ke Ummul Qura dia katanya. Kelas 2 dia sekarang. Yang besar sudah mendaftar ke Madinah. Harus seperti itu. Kalau enggak, siap-siap anak akan menjadi masalah nanti di akhirat. Pelihara dirimu, keluargamu, Allah akan tanya dan Allah akan hisab itu. Jadi oleh sebab itu Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, saya tidak mencontohkan sama orang lain, ke diri saya sendiri. Kalau mulai dari diri awak, insya Allah orang akan mencontohnya. Kalau tidak tentu berkeluar-keluar sewanya. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kalau lah mampu anak awak, ada anak-anak di lingkungan Eko, dia pondok pesantren, di MAN, MTS, dia mampu jadi imam, dia bisa ceramah, dia bisa khotbah, kader dia, masjid kok tampeknya. Kasih dia agenda, kasih dia jadwal, suruh dia jadi imam. Awak nak mendidik. Ali bin Abi Thalib di mana lahir? Masjid. Abu Bakar Siddiq di mana lahir? Di masjid. Umar bin Khattab di mana? Di masjid. Orang-orang soleh dulu, Inyak Canduang, Inyak Parabe, Buya Hamka, dan banyak ulama-ulama kita di Minangkabau ini di mana? Di masjid. Bahkan imam pertama di Masjidil Haram, beliau adalah Syekh Al-Mukarram Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Di mana? Di masjid. Tidak ada tempat lain. Makanya jangan jauhan anak dari masjid. Dakian. Awak bangga aja punya anak tu. Tapi tidak tanggung jawab dunia akhirat. Dunia saja. Kata nanti akbar masalah. Oleh sebab itu hadirin kaum muslimin, mari solat jangan sampai diabaikan. Karena solat adalah menentukan seseorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir adalah puasa Ramadan, jangan ditinggalkan. Kenapa seperti itu? Kadang-kadang puasa itu dengan mudahnya ditinggalkan. Man aftara yauman min Ramadan bala uzrin, kata Rasul, siapa yang sengaja meninggalkan Ramadan tanpa uzur, bala uzrin, ada bala uzrin, tanpa uzur, lam yaqdihi siyamud dahri wa insamahu, besok nyobayah habis Ramadan, lain sampai 2025 yo ganti besok, ndak tak ganti itu. Kenapa? Dia meninggalkan tanpa uzur, larangan syariat. Uzur tadi itu diantaranya adalah sakit. Faman kana minkum maridun, jika kamu dalam keadaan sakit, au ala safari, atau dalam musafir, itu boleh. Atau ibu-ibu yang menyusui, yang hamil berat, khawatir terhadap janinnya. Tapi cari lalu, ibu-ibu kok menyusui tiap tahun atau bah? Nyu kadang-kadang ada ibu dan sehat gue, asal masuk Ramadan nyu nganduang langsung. Masuk Ramadan nganduang langsung.
7 9 anak 9 tahun. 9 tahun tak puasa tu. Ya ndak ada bininya tu mah. Pedialnya. Suami-suaminya lah, nya sehat. Ada teman saya ada itu. Tu boleh itu. Fidyah. Kalau ndak mungkin untuk qada. Fidyah tu ta'amu miskin. Fidyah itu ta'matal masakin. Langsung bayi ya. Jangan sampai bi Ramadan lah bayi ya. Kau dapat ulah Ramadan tu, selesaian. Karena itu hutang. Baik Bapak Ibu hadirin, mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita, mengampuni kita di bulan yang penuh maghfirah ini. Tidak ada manusia yang luput dari khilaf dan salah. Al-insan sifatul khilaf, manusia bersifat salah dan khilaf. Yang qadim hanyalah Allah. Saya atas nama pribadi dan keluarga Herman Tanjung mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Dalam penyampaian nambah tadi kok kurang lemak manihi, recik bawang dek kurang alu, irono picik dek kurang kuning, atau masakan dalam biak mata, maafkan nambah tentang itu. Lain dimaafkan Bapak Ibu hadirin. Alhamdulillah jauh dari itu kita saling memaafkan. Jadi kok indak dijanjang monanya, indak ditangguh ambo turun, mungkin tadorong dalam lompatan lupa di kaki nan kapata. Mungkin ada yang ndak tasapo dalam kegiatan-kegiatan lainnya, mohon dimaaf yang sebesar-besarnya. Kita taubat kepada Allah. Alhaqu mirabbikum ila liqa fastabiqul khairat wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا